Desa Tegalsari Samirin mendorong penyelesaian pembangunan jembatan Kaminem dan penganggaran insentif Ketua RT dan RW dari APBD Cilacap. Kamis tanggal 3 November tahun 2022 anggota DPRD Komisi A Kabupaten Cilacap melaksanakan peninjauan kerja terkait pengawasan laporan penggunaan APBDes di kantor pemerintah Desa Tegalsari Kecamatan Sidareja. Acara dihadiri Camat Sidareja Nugroho Slamet Budi Santosa, Ketua Komisi A DPRD Cilacap Mitra Patriasmoro, Wakil Ketua Taufikur Rohman, Sekretaris Ismail Alhamidi, Anggota Polsek Sidareja Bribka Nandang Rusnandar, Anggota Koramil 11 Sidareja Sertu Aris, Kepala Desa Tegalsari Samirin beserta perangkatnya, Lembaga Desa, BPD, Ketua RT, RW, Linmas, dan tokoh masyarakat Desa Tegalsari. Dalam pemaparannya Nugroho menyampaikan, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintah Kecamatan Sidareja sudah membentuk tim pengawasan, pembinaan administrasi desa yang dipimpin Sekcam Sidareja Rom Mutlori, yang setiap harinya secara terjadwal melaksanakan program tersebut ke 10 desa di Kecamatan Sidareja. Dan selanjutnya dilakukan penilaian, rankingan dan klasifikasi kondisi desa. Dan program ini akan dilakukan secara berkelanjutan dalam 3 bulan sekali, dan memberikan koreksi ke setiap desa untuk segera ditindaklanjuti. Program tersebut adalah upaya pemerintah Kecamatan Sidareja untuk memastikan dalam penggunaan APBD setiap desa sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat. Pandemi COVID-19 selama 2 tahun berdampak pada penggunaan APBDes yang mana 40% ADD dialokasikan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 untuk pemulihan ekonomi yaitu BLT, bantuan langsung tunai, sehingga menghambat pembangunan infrastruktur setiap desa. Ketua Komisi A DPRD Cilacap Mitra Patriasmoro dalam sambutannya, mendorong setiap desa untuk membangun sinergitas yang baik antara kepala desa dengan perangkat dan semua lembaga desa serta masyarakat, dan proaktif berkonsultasi dengan pihak dan dinas terkait bila mana ada kendala terkait administrasi ataupun dalam pelaksanaan APBDes. Dan terbitnya Permendes APDTT 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Yang terdapat 2 poin yaitu alokasi penggunaan untuk BLTDD maksimal 25% dan untuk operasional desa maksimal 3% dari dana desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa, yaitu untuk pengembangan BUMDes, pencegahan dan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrim, peningkatan desa wisata dan lain sebagainya sesuai kebutuhan dan potensi desa paparnya. Dan dalam kunjungan tersebut Kepala Desa Tegalsari Samirin mengajukan usulan kepada DPRD Cilacap untuk menindaklanjuti pembangunan jembatan Kaminem yang merupakan jalur alternatif Desa Tinggarjaya, Bamunreja Kecamatan Kedung Reja, dan menganggarkan insentif Ketua RT dan RW dari APBD Kabupaten Cilacap. Menanggapi usulan tersebut Wakil Komisi A DPRD Cilacap Taufikur Rohman akan berusaha dan memperjuangkannya, dan beliau sangat mengapresiasi kerapian dan kebersihan kantor Balai Desa Tegalsari. Walaupun tidak begitu luas namun semua tertata rapi dan bikin betah, ucapnya. Berikut liputan selengkapnya Trisno Komari jurnalis Doreng45.com. Dari Desa Tegalsari Kecamatan Sidareja IBJT TV Cilacap mengabarkan selamat menyaksikan. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Susilo, RT 5 dengan adanya jembatan Kaminem nih, mohon pemerintah untuk segera melanjutkan ini ya dukung jalan ini. Banyak agar jalan tersebut bisa diaktifkan atau bisa menghubungkan di antara Kecamatan Sidareja ke Kecamatan Sidareja. Seperti itu, dengan adanya jembatan terus jalan yang sudah selesai, itu juga sangat dibutuhkan sekali antara pihak-pihak warga ya sekitar jalan yang sangat dibutuhkan, jalan yang khusus akan prioritaskan. Saya nama Bukirun warga dari kami mengimbau kepada pihak pemerintah segera ditindaklanjuti. Saya pribadi
adalah Cucu ya. cucu dari Mas Aminem. Nah, dengan regulasi. Ini kami berupaya untuk itu, dan target kami untuk mewujudkan tertib administrasi ini kami berharap nantinya APBDes 2023 ini dapat ditetapkan tepat waktu tanggal 31 Desember tahun 2022. Ini bukti bahwa kita telah tertib. Walaupun mungkin di pemerintahan desa ini menunggu tentang besarannya BHP, BHR, tapi saya kira kita bisa menggunakan waktu tahun berjalan. Dan nanti kalau memang ada perubahan, kita nanti sesuaikan lagi. Mengapa salah satu indikator tertib administrasi ini adalah penetapan APBDes tepat waktu? Berarti kalau memang bisa dilaksanakan, pemerintah desa itu sudah sesuai dengan aturan, tahapan, regulasi. Karena di desa juga mengacu pada kalender pembangunan yang ada di desa. Kami mohon nanti Pak Kades, BPD, PPMD, para perangkat harus memedomani itu. Kapan kita harus melaksanakan musrek, kapan kita harus melaksanakan musdes, kapan membentuk TPK, kapan membuat PBJ, dan seterusnya, kapan pelaksanaan kegiatan, kapan tahapan pelaporan. Kami berharap nantinya dengan kegiatan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dari pihak kecamatan yang mohon izin Bapak, saat ini tim kami sedang melaksanakan kegiatan di Desa Karangrejan. Jadi kami setiap harinya terjadwal untuk melakukan kegiatan di 10 desa, dan outputnya kami memberikan penilaian, kemudian perankingan, klasifikasi terhadap kondisi desa. Dan apa yang menjadi catatan kami minta kepada pemerintah desa untuk bisa segera menindaklanjuti. Dan kegiatan ini kami akan laksanakan secara kontinu dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Ini menjadi sebuah agenda kami dalam upaya pendampingan pemerintah desa agar dalam penggunaan APBDes ini benar-benar sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Kemudian sebagai bukti transparansi dalam penggunaan APBDes, di setiap desa ada infografis. Jadi siapapun masyarakat dapat mengetahui tentang besarannya dana-dana yang ada di APBDes dan penggunaannya, sehingga saat ini bukan lagi zaman tutup-tutupan ya. Saat ini siapapun dapat mengakses. Ibu yang saya hormati, terkait kunjungan kerja komisi kali ini, bahwa sebetulnya ini bersama dengan inspektorat harusnya. Tapi
saya juga menyampaikan, kok ini inspektorat kenapa nggak ada yang hadir. Saya juga tadi tegur bahwa kebetulan inspektorat juga sedang ada acara di Semarang dengan KPK dan beberapa jajarannya sedang melaksanakan Zoom, akhirnya tidak bisa hadir. Tapi tadi kami juga menegur harusnya ada salah satu. Kenapa kami ini ingin melaksanakan peninjauan kerja ke desa dengan inspektorat? Karena bahwa yang tadi disampaikan Pak Camat, banyak sekali desa yang masih kurang tertibnya administrasi. Ini perlu kita ketahui bersama bahwa LPJ, pelaporan dan lain sebagainya pertanggungjawaban ini dari desa, tertib administrasi itu sangat penting. Kita sebenarnya ingin tahu juga bahwa apa sih kendala, keluhan dari desa. Barangkali pelaksanaan APBD selama ini yang mungkin ragu ataupun apa, bisa menanyakan langsung kepada inspektorat, supervades, walaupun pasti sudah dilaksanakan komunikasi itu. Tetapi kami ingin bahwa desa kalau kedatangan dari dinas, baik itu supervades ataupun inspektorat, itu mari kita sama-sama sambut baik. Bahwa mungkin mereka datang kan untuk mengetahui mengecek, mereka datang ini untuk melaksanakan tupoksi mereka sebagai amanat yang sudah ditugaskan oleh mereka. Karena apa? Mereka juga harus mendampingi bahwa desa itu merupakan anaknya mereka juga. Ada permasalahan misalnya administrasi atau apa, segera diselesaikan, segera dikomunikasikan dengan baik. Karena kita sebagai manusia, apalagi pemerintah, bukan hanya desa, kecamatan, pemerintah kabupaten juga. Apabila ada kesalahan itu harus segera misalkan ditindaklanjuti dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai ada pembiaran, jangan sampai ada hal yang lain yang tidak kita inginkan. Kebetulan tadi Pak Camat menyampaikan bahwa Pak Camat awal masuk ini hanya baru 4 desa ya Pak Camat yang bisa mencairkan dana desa tahap kedua. Tapi sudah membentuk tim tim pendampingan, ini bagus sekali Pak Camat. Kami mohon juga ini terus dengan diketahui oleh Pak Sek ya, Pak Sekcam menjadi ketuanya tim pendampingan ini, mohon juga kepada desa maupun perangkatnya yang membidangi ini, apabila ada kesulitan ataupun apa, jangan ragu. Mohon maaf, maksudnya gini, misalkan dengan aturan yang terkadang aturan regulasi ini kan sering banget berubah, iya kan? Sering banget berubah. Cepat tanggap, respon, tanya. Kalau ragu, tanya ke supervades, ke pihak kecamatan, kasih tapong atau apa, supervades, inspektorat, dikomunikasikan tidak masalah. Sebelum nanti terjadi masalah, kita hindari permasalahan yang ada. Kita harus bisa menyesuaikan Pak Kades. Pasca pandemi COVID-2 tahun itu kemarin memang sangat luar biasa. Bukan hanya desa Tegal Sari saja, tapi hampir seluruh desa mengeluh karena apa? Janji-janji politik Pak Kades itu banyak yang belum terrealisasi. Karena 2 tahun anggaran itu dana desa difokuskan untuk COVID. Terus pemulihan ekonomi, BLT DD 40% sudah kita ketahui bersama. Sebenarnya kembali lagi ke masyarakat juga. Nah, maka dari itu bahwa kami sangat berharap bahwa jalinlah hubungan yang baik Pak Kades bersama inspektorat, Dispermades. Inspektorat Dispermades ini keluarga besar kita. Jangan merasa takut ataupun ada takut, jangan. Kita ini ingin mendekatkan hubungan kita dengan DPRD yang baik, dengan inspektorat baik. Terkadang kan Tuhan Sewu ada yang persepsi, bagi inspektorat misalkan, inspektorat datang ke desa, diperiksa dan segala macam, tidak masalah. Sepanjang memang kita melaksanakan kegiatan sesuai yang sudah direncanakan dan anggaran itu memang sesuai, kenapa kita harus takut? Terus misalkan ada masyarakat yang pro dan kontra, itu wajar Pak Kades. Karena ini negara kita negara demokrasi. Kita berdemokrasi bahwa masyarakat mungkin misalkan ada yang senang atau tidak senang, kita tampung, kita melihat sepanjang memang pelaksanaan APBD
sesuai berjalan dengan yang sudah direncanakan, nggak usah takut. Dan kami berharap hubungan antara kepala desa, perangkat desa, terus lembaga, terutama BPD itu harus betul-betul searah sebagai suami istri. Karena BPD itu sebagai pengawasan, mengawasi jalannya kegiatan APBD di desa. Sama seperti kami DPRD, Pak. DPRD ini salah satu tugasnya pengawasan, mengawasi alokasi APBD yang ada di Kabupaten Cilacap. Kita mengawasi, kita mempunyai hak budgeting, kita mempunyai hak anggaran, tapi kita juga mengawasi jalannya APBD yang ada, baik dari tingkat sampai tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, termasuk di kecamatan juga sama. Ini bentuk pengawasan kita. Bagaimana anggaran yang sudah dialokasikan, apakah sesuai kebutuhan, apakah kebanyakan atau apa, inilah bentuk. Karena kita juga sering mendengar beberapa adanya kurang harmonisnya hubungan antara perangkat desa, kepala desa dengan BPD. Itu mulailah dijalin dengan yang baik. Jangan sampai benturan antara kepala desa, BPD dengan anggotanya tidak berjalan sinkron ataupun saling inilah. Bagaimana desa itu akan maju apabila dari lembaga ini juga tidak sinkron, tidak satu jalan kacanya. BPD tugasnya silakan mengawasi. Ada hal-hal yang kurang baik sampaikan kepada kepala desa, kepada perangkat. Pak Kades ini. Tolong bagaimana? Dirapatkan atau apa? Insya Allah demi kemajuan desa Tegalsari, demi kemajuan masyarakat di Kecamatan Sidoarjo. Saya juga selalu berpesan kepada Pak Camat bahwa tolong jika situasi kondisi yang ada di Kecamatan Sidoarjo dan di wilayah-wilayah yang lain, bersama dengan beberapa pihak, ada Forkopimda, ada Polsek, ada Koramil, ini harus dijaga komunikasinya. Karena tanpa komunikasi yang baik, apabila wilayah itu mengalami kesulitan hambatan, itu nantinya akan kesulitan. Ini untuk mempermudah ke depannya bahwa pelaksanaan anggaran APBD di tingkat desa itu berjalan dengan baik. Saya ingin menyampaikan harapan yang Pak Kades tadi sampaikan, tujuan kami bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Terkait dengan alokasi dana desa di tahun 2022, memang betul Pak Kades, 40% itu sangat banyak alokasinya untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Tetapi perlu diketahui bahwa mulai tahun 2023 sesuai dengan Permendes 8 tahun 2022 yang sudah terbit, mungkin Pak Camat juga tidak menyampaikan, semua desa juga pasti sudah punya aturan-aturannya. Di situ disebutkan bahwa di 2023 itu Pak Kades memang dana desa itu maksimal 25%, menyesuaikan tingkat kebutuhan di masing-masing desa. Maksimal 25%. Maksimal 25% itu kan bisa mungkin misalkan yang belum tersentuh nanti bisa 10% kah, bisa 15% kah, menyesuaikan kebutuhan prioritas di desa tersebut, di desa Tegalsari. Itu. Yang penting maksimal 25%. Dan ini memang gayung bersambut. Hampir semua kepala desa menyambut dengan senyum yang lebar, termasuk Pak Samir ini menyambut baik, kan gitu ya Pak. Nah, 25% ini silakan nanti. Apakah mau berapa? Silakan Pak Kades beserta perangkat dan lain sebagainya lembaga bisa membicarakan sesuai memang masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Terus ada beberapa hal banyak sekali di situ dituangkan bahwa salah satunya yang saya baca juga dan saya komunikasikan itu yang ada persentasenya hanya BLTDD maksimal 25% dan operasional pemerintah desa 3%. Iya kan? Iya. Operasional pemerintah desa hanya 3%. Itu disebutkan. Yang lainnya itu tidak ada persentasenya. Menyesuaikan kebutuhan. Ada untuk penanganan stunting, untuk pengelolaan BUMDes, untuk penanganan kesehatan, terus bencana, desa wisata, misalkan desa tersebut mempunyai potensi wisata yang harus dikembangkan, diambillah dari dana desa itu. Terus penanggulan kemiskinan ekstrim, perluasan akses kesehatan, dan kegiatan fisik yang tadi disampaikan oleh Pak Kades.
kegiatan fisik tidak disebutkan persentasenya, menyesuaikan kebutuhan prioritas desa. Gitu. Prioritas desa ini seperti apa, bagaimana, di mana, itu tidak disebutkan persentasenya. Yang disebutkan di situ di aturan permedes itu hanya sekali lagi PLTDP maksimal 25% dan 3% untuk operasional pemerintah Indonesia. Jika nanti dibaca aturan mainnya segala macam, yang penting betul-betul menyesuaikan kebutuhan yang ada di wilayah desa masing-masing. Karena hampir setiap desa pasti berbeda. Mungkin misalkan di Tegalsari ada potensi desa wisata, yang lain atau apa, silakan. Yang jelas kegiatan fisik ada, tidak ada persentase. Terus yang lain bahwa kalau RT RW yang disampaikan Pak sama juga kita sering menyampaikan kepada supermarket dan lain sebagainya, karena saat ini kan RT RW itu artinya melalui kegiatan ya Pak, kegiatan, dan ini memang sangat riskan lah. Kita sampaikan bahwa bagaimana caranya coba RT RW ini dialokasikan dari APBD lah, yang bu besarannya 100 tapi pasti gitu loh ya, pasti. Ini kita sering menyampaikan, tapi sekali lagi kita tidak berhenti, Komisi A tidak berhenti, kita akan selalu menyampaikan itu. Mudah-mudahan nanti kalau di tahun 2020-2030 bisa kita berdoa lagi 24, dan mudah-mudahan lagi kondisi keuangan APBD dan kondisi keuangan negara ini bisa pulih betul-betul, dan semua harapan keinginan masyarakat ini nantinya bisa terrealisasi dengan baik. Terus jadi ada jalan kabupaten juga, mungkin kalau jalan kabupaten bisa nanti Pak Taufik bisa membantu lah menyampaikan. Di Pak Taufik ini dulu mantan ketua komisi C Pak, jadi mungkin masih bisa komunikasi. Saya melihat APBDes Tegalsari ini jangan 2 miliar plus 2 miliar. Jangan sampai ada kesalahan administrasi atau yang kenepal administrasi. Jangan sampai ada korupsi yang menjadikan pemerintah desa ini menjadi korban. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Tegalsari. Yang pertama, dengan infografis yang dipasang di sana, bentuk transparansi anggaran terhadap masyarakat, LSM, wartawan, boleh lihat. Kemudian dilaksanakan secara disiplin sesuai dengan aturan. Terima kasih Pak Samirin, luar biasa. Wong ini mantan tentara ya, masih ngerti disiplinnya itu, masih kaku kayak gitu loh. Kurang 1.000 ben pokok besarannya itu perlu ditutup aja, nanti kurang 1.000. Bagus. Terus saya juga ingin mengapresiasi kepada Pak Nugroho selaku camat. Saya memang agak kehilangan ketika Pak Nugroho dan Gedung Jawa Kecil Bapak, ketika Gedung Jawa mindset kepala desa sudah mulai berubah dari santai menjadi disiplin. Itu nanti Pak Nugroho pindah ke Sidoarjo. Saya terima kasih Pak Nugroho ini di Sidoarjo sudah membentuk tim 9 atau tim monitoring terhadap pemerintah desa. Jangan lelah ini Pak Nugroho, jangan sampai lelah, terus sudah bagus dan Sidoarjo sedang membangun ini. Saya sih menyampaikan sama ketua komisi ini, kelihatannya akan menjadi pilot proyek nih, kecamatan Sidoarjo akan menjadi proyek percontohan bahwa di kecamatan Sidoarjo ini disiplin administrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi usulan Pak Samirin tadi tentang RT ini dimasukkan ke APBD Kabupaten Desa, bukan APBD Desa Tegalsari, supaya bentuknya itu insentif atau katakanlah honor atau apa. Mau nyatakan kenyataannya RT hari ini tidak betul-betul bekerja, betul-betul sibuk, tidak seperti RT yang dulu itu. Nah, RT hari ini, RT sekarang itu betul-betul saya melihatnya sih sangat membantu pemerintah desa. Maka aspirasi ini nanti setelah yang kedua menyampaikan persoalan ini, selama itu legal berdasarkan peraturan perundangan bisa. Jembatan Kamino itu bertahun-tahun mangkrak. Itu selesai ketika saya menjadi ketua komisi C. Jadi saya menjadi wakilnya Pak Ngoro, ketua komisi C. Itu mulai April kemarin. Jadi dari Maret ke belakang sana 2,5 tahun di periode ini saya itu ketua komisi C. Jembatan Kamino itu selesainya sampai saya mengundang putune Nini Kamino
nginem. Iya. Ini putin ini kami saya undang ke sini sama ketua dewan datang semuanya. Itu 1 miliar dan sekarang sudah selesai itu di tangan saya. Saya nggak sombong. Sampai hari ini kemudian di jembatan kami itu yang belum ada itu kan sekarang sudah dianggarkan 500 juta untuk pembelian tanah masyarakat itu untuk pembuatan jalan ke Sidoarjo. Jadi ketika nanti tadi Pak Samirin mengusulkan jalan di Tegalsari supaya di jalan Kaminem itu supaya ditinggikan, jadi harus dipastikan dulu Pak. Itu di sana ada 2 jenis jalan. Ada statusnya, ada jalan kabupaten dan ada jalan desa. Jadi statusnya harus dipastikan. Pak Samirin tadi mengusulkan ada 3 km jalan kabupaten, kemudian 1 km sudah beton rigid beton, kemudian ada 2 km dan yang prioritas 1 km ini jatuh. Dengan ada Insya Allah kalau tahun 2023 ini literasinya tidak ada, maka tidak bisa di tahun 2023. Karena tanggal 25 November bulan ini kita APBD Kabupaten Tegal disahkan. Kemudian dikonsultasikan ke gubernur 1 bulan turun untuk dilakukan revisi. Kemudian per tanggal 1 Januari sudah berjalan APBD tahun 2023. Sekarang bukan saatnya merencanakan, tapi saatnya sekarang untuk membahas, untuk kemudian melakukan. Perencanaan itu kapan Desember? Ini besok bulan November tanggal 10 kami teman-teman anggota DPR reses. Reses itu menampung aspirasi masyarakat untuk berjuangkan masuk perencanaan APBD tahun 2020. Nantinya Pak Mirin tentang RT tentang 1 km tentang jembatan Kaminem ditinggikan jalannya, kemudian itu karena nggak bisa masa ada jembatan orang boleh lewat, kan nggak lucu. Itu kan mempermudah akses dari Tinggarjaya ke ke Kedungreja melalui berbagai macam jalan alternatif supaya untuk mengurangi kemacetan dan sebagainya ketika situasi sangat padat. Saya menyampaikan apresiasi juga nih sama teman-teman desa, masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga, BPD, perangkat desa. Saya apresiasi. Saya melihat ini sama Pak Camat tadi ngobrol di luar tadi juga bagus Pak. Jadi besoknya ngobrol luar bagus, rajin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kades beserta perangkatnya, lembaganya yang sudah hadir, Pak Camat, Polsek dan Danramil yang sudah hadir dan bisa menjaga Forkopimda ini, membantu Kecamatan Sidoarjo menjaga kondusivitas situasi masyarakat di Kecamatan Sidoarjo, kondisi politik, kondisi keamanan dan lain sebagainya. Maka hubungan-hubungan ini harus dijaga dengan baik. Dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kunjungan kerja kami dari Komisi A ini dari awal sampai akhir penyampaian saya Pak Taufik banyak yang kurang berkenan ataupun ada penyampaian hal-hal yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya dan Pak Taufik, Pak Iqbal itu apresiasi betul yang disampaikan Pak Taufik bahwa tadi pertama saya masuk lihat ini kok balai desanya rapi teman ya, betul rapi, terus tertata rapi. Saya masuk ke ruangan Kades, terus saya melihat itu rapi sekali. Masuk itu nyaman Pak, nyaman, senang, betah gitu ya. Jadinya betah. Orang masuk ke balai desa sini jangan betah. Saya baru pertama kali masuk sini tapi rasanya betah Pak. Rasanya lagi lembarilah. Jadi ini perlu dijaga kebersihan, disiplinan dan lain sebagainya. Sekali lagi terkait pelaksanaan APBDes di Desa Tegalsari, Pak Kades, apabila ada hal-hal mengenai administrasi silakan dikomunikasikan. Mungkin ada yang kurang paham, baik dengan Dispermades, Inspektorat ataupun wakil rakyat yang ada di dapil sini, siapapun boleh. Begitu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan kaitannya dengan usulan saya RW itu, terus kemudian jalan kabupaten, jalan kami. Berbicara dengan jembatan kami, Bapak Ketua, sama Pak Taufik. Kalau kita bangun di Kecamatan Kedungreja, tanah itu geli Pak.
saja sekarang pembayaran pembebasan tanah itu atas nama Basirun itu sudah kita perintahkan hari ini. Itu dibeli Pak. Tanahnya di Kedungreja Pak, di Pamekasan. Tapi Pak, kalau di Tegasan ini bebas Pak. Kanan kirinya nambah 1 meter apa 1,5 meter ya Pak? 1,5 meter. 1,5 meter kanan kiri gratis Pak. Itu Pak. Maka dari itu ya mohon nanti kalau Bapak ada kesempatan yang nanti pembuatan APBD sekarang itu sudah saya ajukan peningkatan jalan desa menjadi jalan kabupaten Pak. 2022 ini informasi SK-nya turun Pak. Belum turun ya Pak ya. Ya harapan saya ya nanti untuk pelebaran jalan, peninggian jalan yang di Grubul Tegal PX dekat jembatan kami nanti harapan saya paling tidak ya 2024 nanti ada hari itu tidak lagi karena tanahnya gratis Pak sepanjang jalan itu Pak 1,5 meter dikalikan hitung-hitungan bentok tapi berdasarnya nggak seperti itu kita gratis Pak ya itu Pak sebagai